podcast ringan dan menarik Jasara Harja. Just Friend, ini dia nih fakta-fakta unik tentang cara pembayaran terunik dan tercanggih di dunia. Yang pertama, bayar dengan senyum. Restoran cepat saji atau fast food asal Amerika Serikat, KFC, di Tiongkok, menerapkan pembayaran non-tunai yang terbilang unik dan lucu. Bagaimana tidak? Orang yang membeli menu di restoran KFC di kota Hangzhou hanya membayar dengan senyuman. Sistem pembayaran ini menggunakan teknologi pengenalan wajah atau face recognition system. Cara pembayaran terbaru yang dikembangkan Yum China Holdings Inc. ini bernama Smile to Pay atau membayar dengan senyuman, yang bekerja sama dengan A&T Financial dalam membangun face recognition software. Yang kedua, bayar dengan chip yang ditanam di tangan. Pembayaran digital lainnya yang tak kalah unik dan canggih adalah SC Microchips Implants. Dengan menanamkan biometrik keping atau chip biometric implants di bawah kulit, biasanya di dekat pergelangan tangan, maka transaksi pembayaran pun semakin praktis. Pembayaran digital ini diterapkan oleh SJ Rail di Swedia. Petugas hanya memindai tangan penumpang kereta api. SJ Microchip Implants ini menyimpan informasi mengenai akun tiket pribadi. Nah, kalau yang ketiga, bayar dengan tatapan mata. Transaksi pembayaran yang satu ini terbilang cukup unik ya, karena bisa dilakukan hanya dengan tatapan mata saja. Teknologi ini tersedia dalam telepon pintar atau smartphone keluaran negeri matahari terbit alias Jepang. Smartphone ini menggunakan teknologi pengenalan selaput pelangi mata atau iris recognition. Untuk membayar layanan atau produk, cukup menyorotkan pandangan mata di layar kamera ponsel saja, karena smartphone ini telah dilengkapi dengan fitur biometric eye print. Hai Just Friend, apa kabar? Kita ketemu lagi di Prime JR, podcast ringan dan menarik by Jasara Harja. Masih barengan sama Olga Agatha. Kali ini kita bakal ngobrol seperti biasa dengan narasumber yang pastinya expert di bidangnya. Tapi sebelumnya, kita juga pengen memastikan kalau selama proses syuting ini sudah mengikuti protokol kesehatan nih. Jadi kita selalu pakai masker, menjaga jarak, dan juga kita semua udah di swab antigen. Jadi untuk Just Friend yang harus berpergian atau harus bekerja di masa-masa pandemi seperti ini, pastikan ya untuk terus tetap menjaga jarak, memakai masker, dan juga rajin-rajin mencuci tangan supaya pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa bebas beraktivitas seperti dulu lagi. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang inovasi keuangan yang ada dari Jasara Harja. Ini pastinya dengan narasumber yang expert di bidangnya nih. Aku bakal barengan sama Bapak Dr. Anang Wicaksono, SOS, SE, MM, CIP, AMII, ACII, CRMP, PIA, dan juga CRGP. Panjang sekali nih Pak gelarnya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Saya sempat takut salah baca, panjang banget soalnya gelarnya. Ya, itu merupakan tugas dari perusahaan. Kita laksanakan dengan sebaik-baiknya kepercayaan itu. Kemudian juga ketika kita ditugaskan misalnya di auditor, ya kita dapat tugas untuk mengambil sertifikasi auditor. Ketika kita ditugaskan di tempat keuangan, ya kita ada sertifikasi tentang keuangan. Demikian mungkin ya. Makanya tadi dari gelar-gelarnya juga kelihatan ya, memang banyak banget sertifikasi yang diambil dan bidang keilmuan yang diambil. Untuk hari ini Pak, kita tadi aku udah sebutin sedikit ya, kalau kita bakal ngobrolin tentang inovasi keuangan dari PT Jasara Harja, terutama di masa pandemi kayak gini nih Pak. Kan banyak yang berubah pastinya soal kedatangan di kantor misalnya, karena kita harus WFH. Nah, inovasi apa sih Pak yang dilakukan sama Jasara Harja di masa pandemi ini? Waduh, ini Mbak Olga pertanyaannya luar biasa ya, amazing ini pertanyaannya, luar biasa. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kita juga Jasara Harja ini ya, sebagai BUMN ini sudah beberapa kali ya kita melakukan inovasi. Inovasi yang di bidang keuangan ini terutama adalah inovasi tentang FPT online ya. Jadi biasanya itu kita kalau untuk pembayaran baik kewajiban jangka pendek, menengah dan panjang, itu kita perlu ada approve gitu ya, ada approve, ada persetujuan secara berjenjang karena kita sebagai perusahaan itu harus hati-hati. Nah, dari situ karena kondisi corona ini tentu ada pembatasan ya, ada pembatasan.
Jadi masuk kantor harus 25% ya, Mbak Olga ya. Nah, karena 25% tentu sebagai maker, sebagai checkernya, sebagai verifikatornya gitu ya, signernya itu tidak selalu ada di kantor. Betul. Sementara kewajiban-kewajiban harus segera dilakukan, dibayar. Nah, disitulah ada inisiatif strategis, yaitu melakukan kita namakan adalah FPPT online. Kepanjangannya apa tuh Pak? Formulir permintaan pembayaran transaksi. Oh, oke. Tapi online ini bentuknya. Online. Nah, ini kata kuncinya, keywordnya ini online. Kenapa? Karena sebelumnya kita tanda tangan basah. Ya, setiap person yang PIC-nya bertanggung jawab itu tanda tangan basah. Kalau sekarang bisa di-approve melalui laptop atau desktop di rumah masing-masing. Sehingga kita kewajibannya jangka pendek dan menengah panjang bisa berjalan dengan baik dan perusahaan bisa berjalan dengan baik, sehingga diharapkan dalam jangka panjang bisa sustain. Kira demikian, Mbak Olga. Mungkin ini dampak langsungnya kalau buat kita sebagai awam gitu yang menggunakan jasanya dari Jasara Harja lebih ke arah kecepatan approval gitu-gitu nggak sih Pak? Atau apa nih dampak langsungnya buat kita? Betul, kecepatan approval. Kita bisa tarik ya untuk penerima santunan misalnya. Kemarin itu kalau nggak salah kita sebagai pengemban Undang-Undang 334 ada kecelakaan Sriwijaya misalnya gitu kan. Nah, bagi korban kecelakaan penerima santunan itu kita dari divisi keuangan, bagian keuangan bisa membantu kecepatan pelayanan santunan ini dengan misalnya pertama membukakan rekeningnya kalau tidak punya rekening. Kalau sudah punya rekening tinggal disesuaikan, kemudian ditransfer melalui cash management system, dan itu sudah melalui penyesuaian di approve lewat FPPT online tadi itu. Jadi bisa di approve di rumah. Nah, kita kan kadang-kadang kalau mau klaim ke asuransi gitu Pak, kendalanya adalah approvalnya tuh lama, harus back and forth, ada berkas-berkas yang harus disiapkan gitu. Nah, dengan sistem ini berarti udah mangkas waktu yang cukup banyak kan Pak? Ada perbandingannya gitu nggak sih Pak? Misalnya sebelum sistem ini tuh gimana, setelah sistem ini gimana gitu? Wah, itu bagus tuh ya. Kita memang untuk meningkatkan pelayanan itu harus terukur. Nah, pertanyaannya ini sangat bagus. Kenapa? Sebelumnya itu kita rata-rata mungkin relatif cukup lama ya, di atas 3 hari, di atas 3 hari mungkin bisa 4-5 hari itu. Kenapa? Karena ya tadi proof of tanda tangan basah itu. Sekarang kalau dengan rata-rata dengan FPPT online itu kita di bawah 3 hari, targetnya di bawah 3 hari. Itu KPI korporasi ya, Key Performance Indicator ya kan, supaya terukur semua. Tapi insya Allah ya alhamdulillah juga kita bisa di bawah 3 hari. Ya rata-rata 1, sekian lah gitu, 1,9, artinya cepat gitu, kita bisa cepat. Nah itu bisa meningkatkan performance korporasi dan juga meningkatkan trust untuk penerima santunan. Pastinya. Nah kadang-kadang kan juga ada hari libur atau misalnya tanggalan merah, ini tetap berlangsung nggak sih Pak sistem klaimnya di tanggal-tanggal libur atau tanggal merah itu? Alhamdulillah. Ini juga terobosan untuk Jasara Harja dan kontribusi kita juga untuk industri asuransi. Kita tidak perlu melihat hari Sabtu, hari Minggu. Kita dengan FPPT online itu kita bisa approve. Oke. Jadi buat masyarakat sendiri juga dampaknya sangat terasa ya, jadi lebih cepat, jauh lebih cepat bahkan, terus juga mau klaim di hari apapun bisa gitu ya. Sama tadi kan Bapak nyebut FPPT online itu untuk internal Jasara Harja kan Pak, maksudnya untuk prosesnya untuk klaim asuransi. Nah selain itu bisa dipakai juga buat yang lain nggak sih Pak FPPT online-nya itu? Ya, FPPT online itu memang untuk transaksi di dalam ya, di kantor pusat. Itu bisa dimanfaatkan untuk setiap unit ya, masing-masing unit ya. Bisa divisi asuransi bisa memanfaatkan. Karena misalnya divisi asuransi itu banyak kegiatan-kegiatan dengan Korlantas ya. Karena mitra strategis kita salah satunya ada Korlantas. Nah, itu banyak juga kegiatan yang dilakukan Sabtu Minggu. Nah, kita dari divisi keuangan itu mensupport full untuk teman-teman asuransi. Sehingga teman-teman asuransi bisa perform itu untuk kegiatan-kegiatan core bisnisnya. Kalau FPPT online itu adalah formulirnya. Nah, untuk sistem pembayarannya sekarang kan lagi banyak yang cashless gitu kan Pak. Karena kayaknya untuk memegang uang cash tuh bebannya berat gitu. Nah, dari Jasara Harja sendiri ada sistem terbarukah atau gimana Pak? Nah, kebetulan kita ini kalau Jasara Harja sudah bekerja sama dengan BRI. Nah, kenapa nih dengan BRI? Karena BRI ini ya luar biasa. Dari namanya pun Bank Rakyat Indonesia. Betul. Jadi sampai Sabang sampai Merauke, tidak hanya di
cabang ya di ibu kota provinsi sampai ke desa-desa pun ada. Oke. Dan kebetulan korban kecelakaan juga bisa sampai di desa-desa Desa juga terpencil. ya, dari Sabang sampai Merauke. Nah, di situ kita bekerja sama dengan BRI. BRI menamakan sistemnya itu adalah cash management system. Oke. Nah, itu saya rasa cukup baik dan kita sudah kerjasama dengan BRI sudah sangat baik, sudah luar biasa. Jadi ya kita lanjutkan cash management system ini dengan BRI. Namun demikian di lapangan ini kadang-kadang juga kita perlu kembangkan. Oke. Sebagai inovasi yang terakhir ini kita sedang berusaha bekerja sama dengan Bank Mandiri. Oke. Nah, Bank Mandiri dinamakan MCM. Cuman Bank Mandiri masih proses, belum semua cabang ya. Cabang Jasa Raja yang bekerja sama belum, masih ongoing proses. Oke. Untuk misalnya penerima keuangannya itu dari bank-bank di luar bank negara, itu berarti bisa juga nggak sih Pak atau gimana sistemnya? Oh bisa kita. Jadi dari yang cash management system ini bisa juga transfer ke misalnya ke BCA gitu ya, penerima santunan ke BCA bisa, ke BNI bisa, CIMB bisa, bisa, semua bisa. Dan ini sebenarnya bukan cuma soal santunan, tapi misalnya pembayaran vendor, pembayaran yang lain-lain itu juga bisa lewat CMS itu tadi ya Pak ya? Betul, dengan vendor senang sekali, cash in untuk vendor cepat masuk gitu cepat segera itu. Oh iya, biasa kan ada kayak curhatan-curhatan, aduh di pembayarannya lama, nunggu 3 bulan, nunggu berapa bulan gitu-gitu kan. Kalau ini berarti cenderung lebih cepat ya Pak ya? Betul. Mbak Olga tadi udah kita sampaikan ya, sebagai korporasi kan ada KPI-nya. Nah untuk divisi keuangan ini kita 3 hari, jadi di bawah target 3 hari, tapi realisasinya kita di bawah 3 hari. Nah sebelumnya kita agak lama, tapi kita seiring waktu kita makin cepat, lebih demikian. Karena sistemnya sih yang sudah terbangun, jadi lebih gampang terintegrasi juga, terus juga lebih terukur gitu ya Pak ya sebenarnya ya. Karena semuanya kan online gitu. Kayaknya kalau pembukuan yang nggak online kan lebih susah di track tuh Pak. Betul, ya itu juga kelebihan daripada online, bisa terlihat real time juga, bisa dilihat juga seperti itu. Oh ini belum di approve, tinggal diingatkan bisa. Tapi biasanya sih kita tidak perlu diingatkan ya kalau di divisi keuangan. Jadi teman-teman dari unit-unit itu sudah tidak ada kekhawatiran, jangan-jangan divisi keuangan ini lambat, nggak ada lagi itu cerita seperti itu cerita yang lama, kan sudah tidak ada lagi. Divisi keuangan benar-benar support full core business. Oke. Nah ini sejauh ini kan kita mungkin Just Friend lagi menonton sekarang ngertinya, CMS itu sistem, tapi sebenarnya sistem yang seperti apa sih Pak CMS itu sendiri? CMS itu adalah kepanjangan Cash Management System. Jadi bagaimana misalnya di sini Jasara Harja ya, untuk Just Friend, Jasara Harja itu berusaha mengelola cash-nya, gitu ya. Nah, mengelola cash-nya itu dengan efisien dan efektif, serta ekonomis. Membayar bisa lebih cepat, menerima pun juga bisa lebih cepat, gitu. Kenapa? Ya, karena sudah online. Gitu kira-kira, kurang lebihnya seperti itu. Garis besarnya gitu ya Pak ya. Nah, keuntungan-keuntungan dengan sistem ini tuh apa Pak dibanding sebelum pakai CMS lain? Yang tadi kan soal cepat iya, lebih terukur iya. Selain itu apa lagi Pak? Dengan CMS itu kita mengurangi fraud juga. Jadi ya banyak juga perusahaan jatuh itu karena ada fraud. Dengan ada CMS ya tidak ada kan? Kita tidak pegang uang lagi. Cashless kan? Dengan cashless ya kita tinggal pijit, nggak pegang uang. Karena kalau pegang uang bisa ada fraud, orang kalau udah lihat uang agak lain dia suka agak lupa gitu ya, lupa akhirat ya, lupanya dunia. Nah dengan ini sudah terhindar fraud itu. Kemudian juga kita mengurangi biaya-biaya, efisiensi perusahaan bisa didapat. Oh gimana caranya itu Pak? Ya kalau misalnya kita transfer dari BRI ke BRI kan tidak perlu ada biaya tidak ada perlu biaya itu. Kita soalnya perusahaan ya mungkin sih kalau dibanding Pertamina Bank Mandiri nggak besar-besar amat, tapi kita relatif besar ya untuk industri asuransi kita kontribusinya cukup baik, sehingga ya dari Sabang sampai Merauke banyak juga kita. Itu transaksi relatif banyak juga, di situ efisiensi bisa kita create. Nah untuk sistem kan Jasara Harja itu di mana-mana kan Pak. Untuk menyamaratakan itu juga bisa dengan sistem ini sebenarnya berarti ya? Sudah berjalan, cash management system kita sudah berjalan, yang dengan BRI sudah berjalan dengan baik. Dan kita tambah dengan Bank Mandiri. Itu upaya kita untuk menambah pilihan bagi penerima santunan, juga bagi ya vendor juga, bagi mitra kerja strategis kita juga, gitu ya. Mitra strategis kita kan bisa juga dari Kereta Api Indonesia, Sriwijaya Airlines gitu ya, atau PO gitu ya, banyak juga.
Oke. Nah, untuk misalnya Jasara Harja di cabang mana, kemudian dia butuh dana dari pusat gitu Pak. Itu sistemnya juga diatur dengan CMS ini berarti? Bisa. Oke. Jadi kita ada ya cash management system itu membantu. Artinya ketika cabang, misalnya kita ambil contoh mana ya? Kita ambil contoh Maluku lah, cabang Maluku. Nah, misalnya ada kapal laut yang tenggelam lah gitu ya, butuh pembayaran yang relatif banyak, korbannya ada katakan 20. Pasti butuh cashnya lebih banyak. Nah, cabang Maluku bisa gitu meminta surat perintah transfer gitu ya dari cabang Maluku ke kantor pusat, sehingga kita bisa mentransfer gitu dari kantor pusat. Dan itu ya cepat kita lakukan, sehingga penerima santunan juga bisa lebih cepat. Oke. Gitu. Nah ini saya juga penasaran sih Pak, kalau kayak gitu ya bisa klaim dari Maluku gitu. Itu jatuhnya dari pusat ke Maluku, Maluku ke korban, atau dari pusat langsung bisa ke korbannya gitu Pak? Oh bisa langsung, bisa langsung. Yang penting ada nomor rekeningnya, misalnya BRI bisa langsung. Oh jadi sebenarnya dari Maluku itu cuma melaporkan ya, kayak ada kejadian ini kita butuh klaim segini, tapi nanti untuk pembayarannya bisa dari pusat langsung ke korbannya gitu Pak? Bisa orang cabang Maluku yang kerjakan sendiri, bisa verifikasi sendiri, sudah bisa independen. Jadi jauh lebih cepat juga ya, nggak harus terlalu baik bolak-balik gitu jadinya ya? Ya itulah. Jadi kontribusi Jasara Harja untuk industri asuransi bahwa pengurusan santunan itu tidak lambat. Gitu. Itu kontribusi Jasara Harja untuk industri asuransi secara nasional. Nah, kemudian tadi kan udah banyak benefit yang disebutkan ya Pak ya. Untuk kedepannya kira-kira ada inovasi yang udah dipikirkan, kayak gini boleh kita tambah ini selain CMS gitu atau gimana Pak? Bagus ya, itu pertanyaannya bagus sekali nih Mbak Olga. Nah, di sini kita juga sedang ongoing proses. Jadi sistem informasi akuntansi keuangan Jasara Harja ini sebelumnya menggunakan ERP. Oke, ERP itu adalah Enterprise Resource Planning. Oke. Ya, nah, di situ nanti dikembangkan, diganti, dimodernisasi dengan menggunakan Oracle. Oke. Nah, sekarang ini sedang tahapan ada beberapa tahapan. Ini sudah hampir kurang lebih 80% lah ya. Nah, sekarang sedang melakukan training. Jadi pengembangan sistem sudah gitu ya, pengujian sedang gitu ya. Nah, mungkin dalam kurang lebih tanggal berapa ya? Go live-nya itu adalah Agustus. Oh, berarti sebentar lagi. Go live Agustus ya. Jadi di tahun ini. Okay. Jadi Jasara Harja tidak main-main dalam pengembangan sistem informasi akuntansi keuangan, gitu ya. Kenapa? Ini untuk sekali lagi mensupport core bisnis secara keseluruhan. Oke. Gitu. Dan itu juga kalau Jasara Harja cukup perform, akan mendukung grup kita sendiri AFG. Iya. Tadi dari ERP kemudian akan berubah menjadi Oracle. Oracle itu, nah perbedaan dengan ERP itu apa Pak? Oracle itu ya tentu saja ada beberapa kelebihan, gitu ya, ada kelebihan. Namun demikian ini kan masih dalam tahap pengembangan ya, yang pasti lebih simpel, kurang lebih seperti itu, kemudian lebih cepat gitu ya. Memotong hal-hal yang harusnya nggak perlu ya Pak ya, jadi lebih efisien juga nanti. Betul. Jadinya. Oke. Jadi ada beberapa proses bisnis yang bisa ditinggalkan dan sudah dilakukan oleh Oracle itu. Saya boleh ngambil contoh? Boleh dong Pak, gimana? Nah, saya ambil contoh pajak aja ya. Nah, dengan pajak ini kita berusaha host to host dengan BRI. Jadi sistem informasi akuntansi keuangan kita, gitu, kita rencanakan agar Oracle ini bisa host to host dengan BRI. Dengan demikian pembayaran pajak ya, tidak hanya kantor pusat, nanti cabang dan perwakilan bisa host to host. Oh iya. Itu jatuhnya benar-benar memangkas, bikin lebih cepat juga dan lebih praktis ujung-ujungnya Pak ya sistem ini. Betul, simplifikasi lah kurang lebih ya. Betul. Nah, kalau ERP sendiri itu sebenarnya ada kaitan dengan payment priority nggak sih Pak? ERP kalau ERP itu adalah aplikasi yang ada di Jasara Harja. Kalau payment priority itu adalah bagian dari CMS, transfer tapi untuk di luar bank yang sama. Jadi kalau payment priority itu bagian dari CMS, tapi misalnya dari BRI untuk ke misalnya vendor kita punyanya rekening BCA, boleh kita transfer. Oke. Mungkin ada satu yang perlu nih Mbak Olga saya sampaikan nih. Berkaitan dengan prudent ini ya. Nah, CMS ini kita batasi untuk transaksi maksimal 250 juta.
per transaksi Oke. gitu ya. Jadi hanya maksimal itu 250. Kenapa? Ya itu tadi prudent gitu supaya kita lebih hati-hati gitu. Di atas itu ya terpaksa kita menggunakan yang lain gitu. Oh, berarti kalau misalnya paymentnya harusnya 500 juta, itu dicicil 2 kali atau langsung menggunakan yang lain, Pak? Bisa 2 kali, bisa juga bisa pakai cek dan BG juga bisa. Oh, oke. Gitu. Cuman kita yang tadi yang ingin saya sampaikan kehati-hatiannya itu. Gitu. Jadi awareness dari misalnya kasir, dari kanit keuangan, dari kabak ADM, kaur keuangannya sendiri, kepala cabangnya, semua hati-hati. Iya. Alhamdulillah sampai sekarang ini ya Jasa Raja termasuk yang selamat nih. Masih Di bisa tengah survive. pandemi ini ya. Betul, Iya, masih iya. sustain lah gitu ya. Mungkin kalau orang awam kan melihatnya ya mungkin wajar-wajar saja, terus juga nggak kebayang seriuh apa, sesulit apa kondisi yang dialami di tengah pandemi ini, yang akhirnya membuat akhirnya kita bikin sistem kayak gini tuh sebenarnya apa sih, Pak? Kendala-kendala apa yang tadinya ada dan akhirnya jadi selesai karena ada sistem ini gitu? Ya, terutama kalau dari sisi keuangan itu pembayaran tadi ya, pembayaran itu bisa lebih cepat, lebih hati-hati, lebih akurat, dapat diandalkan, gitu Iya, ya. Karena kalau tidak bisa diandalkan, nggak terbayar, ya orang nunggu-nunggu, ya mitra kita nunggu-nunggu, penerima santunan nunggu-nunggu, udah masuk belum ya? Itu pertanyaan. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi mungkin buat Just Friend yang adalah penerima santunan atau mungkin pihak ketiga, vendor dan lain-lain, mungkin ini adalah salah satu aksi nyata dari Jasara Harja untuk dengan punya sistem seperti ini tuh memudahkan kita semua ujung-ujungnya gitu, karena ya sistemnya lebih cepat, lebih praktis, meminimalisir celah juga ya Pak sebenarnya. Pemilih celah fraud tadi. Iya. Ya. Ya. Nah, selain itu Pak, ada juga kan yang namanya cash pooling nih Pak. Cash pooling itu apa sih sebenarnya Pak? Bagus. Ini hal yang lain lagi nih Mbak. Cash pooling ini kita itu memanage cash. Jadi maaf agak mundur sedikit ya. Ya. Kalau bisnis asuransi itu kan menerima premi, kemudian dibayarkan untuk santunan. Nah, di sini ada dana yang menganggur, cashnya ini. Nah, cashnya ini kalau kita harus dikelola. Oh ya. Nah, cash pooling ini ya tugasnya untuk membayar tentu saja ya, memudahkan. Misalnya kita bayar untuk 10 orang langsung bisa ya, payroll lah misalnya gitu kan, satu akun untuk bayar beberapa akun. Tapi di sisi lain kita juga kembangkan dana ini, cash ini bisa dikelola oleh divisi investasi, sehingga divisi investasi bisa mengembangkan, bisa membeli produk-produk instrumen-instrumen investasi. Ya nanti divisi investasi yang lebih berwenang untuk menjelaskan, tapi kurang lebihnya bisa membeli misalnya reksadana, obligasi gitu ya, saham atau deposito ya, tergantung nanti diatur gitu ya, atau deposito on call gitu ya. Kalau ada kewajiban jangka pendek, kalau disimpan di cash kan sayang, bunganya rendah. Tapi kalau dimasukkan deposito on call misalnya 2 minggu, lumayan bunganya agak naik. Dan nggak kepotong inflasi juga jadinya ya Pak ya. Kalau cuma cash doang kan diem aja uangnya nggak berkembang. Betul, sayang kan, 2 minggu lumayan. Gitu karena mungkin bunganya beda sedikit, tapi nominalnya besar. Gitu, nah di situ nanti dikalinya. Tadi Bapak sempat menyinggung soal investasi, ntar kita ada tuh Pak episode khusus buat investasi. Jadi Just Friend kalau penasaran investasi seperti apa aja, kemudian Jasara Harja juga melakukan investasi apa aja, ntar kita bahas di episode berikutnya ya. Tapi ini kan kita lagi ngomongin soal inovasi keuangan dari Jasara Harja. Tadi soal cash pooling udah, terus juga sebenarnya ini jadi pertanyaan juga sih Pak. CMS ini kan sistem yang akhirnya kita terapkan seperti ini dan berjalan banyak dampak positifnya. Tapi untuk make sure lagi apakah ini benar-benar aman, kira-kira pernyataan dari Bapak seperti apa Pak? Insya Allah ya, kalau dari cash management system itu, karena misalnya kita pertama dari kalau kita bicara keamanan ya, security itu nomor 1 ya kalau untuk industri keuangan. Jadi kita transfer misalnya dimasukkan di entry, di input nomor rekeningnya. Kalau sudah benar itu muncul namanya. Jadi dengan namanya itu kita ada keyakinan benar. Cross check 2 kali ya. Betul. Jadi kita yakin bahwa ini transfernya untuk vendor ini, untuk penerima santunan yang bersangkutan, kurang lebih seperti itu. Kemudian juga di sisi lain itu juga berjenjang.
Oke. Jadi ada 3 misalnya ya, ada maker, checker, dan signer, gitu ya. Nah itu semua memverifikasi dengan hati-hati, gitu ya, berkasnya diverifikasi, dilihat, disesuaikan. Kemudian ada satu lagi juga, Mbak Olga, setiap kepala cabang katakan gitu, atau saya sendiri sebagai kepala urusan memegang token. Nah token ini ada pinnya. Pinnya tidak sembarang kayak biasa pin kan, misalnya nomor tanggal anak, tanggal ya, ulang tahun atau tanggal anak kita misalnya gitu kan, anak ke-1, anak kedua dan seterusnya misalnya. Nah ini ada apa ya, ada panduan khusus sehingga nanti ada nomor acak. Nah, jadi dengan ada nomor acak ini tidak bisa sembarangan. Dan di situ security-nya kurang lebih seperti itu. Tadi kan ada checker, signer, sama maker dulu. Maker, checker, signer. Ya betul. Berarti urutannya dari maker dulu, orang yang membuat laporannya, mau klaim berapa, kemudian dicek. Ya. Baru desain. Betul. Nah, ini baru bisa approve dan duitnya cair itu di signer ini ya Pak berarti? Betul. Oh, oke. Tapi approval-nya tetap lebih cepat karena sistem ini bikin kita bisa kerja dimanapun gitu ya Pak ya? Betul, bisa dari rumah. Jadi udah pasti aman karena ya berjenjang itu tadi, nggak sembarangan misalnya orang yang buat makernya langsung bisa approve, nggak bisa kayak gitu ya Pak, harus melewati 3 jenjang ini dulu. Betul. Iya. Soal aman nggak perlu dilakuin lagi Just Friend karena tadi juga udah dijelaskan tentang keamanannya. Nah, selain itu nih Pak, kita mau move ke kwitansi elektronik Pak. Nah, itu lagi berjalan sekarang kan ya Pak untuk sistem kwitansi elektronik ini atau seperti apa Pak? Betul. Nah, ini hal yang lain lagi, hal yang menarik lagi ini. Kalau bahasa ruangan, room yang berbeda. Kalau biasanya kita lihat kwitansi itu kan secara fisik. Betul. Nah, karena situasi pandemi ini juga harus bisa jadi kita ada kwitansi elektronik. Nah, tentu saja ini harus kita verifikasi, kita validasi. Nah, untuk hal-hal yang tertentu lebih baik ya, sangat disarankan ya, strictly recommended itu adalah kwitansi yang memang sudah didaftarkan vendornya. Misalnya katakan ada, kita kan suka diaudit nih ya, perusahaan kita ini diaudit ya, diaudit, nanti ada tagihannya tuh. Nah, ada tagihannya, biasanya itu tagihannya itu nama perusahaan itu didaftarkan dulu di kita. Gitu, sehingga kita ada keyakinan bahwa kwitansi ini diterbitkan oleh perusahaan yang betul-betul mitra yang sudah terdaftar oleh Jasara Harja. Sekali lagi di situ aspek keamanan kita Jasara Harja sangat hati-hati, tidak sembarangan kwitansi elektronik. Gitu. Iya, karena kan manipulasi datanya juga mudah sebenarnya kan Pak. Misalnya kwitansi nih, orang tinggal ngedit dong juga jadi gitu sebenarnya kwitansi yang nanti misalnya harganya di markup atau misalnya tanggalnya diganti. Nah, untuk memastikan bahwa kwitansi ini sah gitu, itu gimana caranya tuh Pak? Tadi penerbitnya dulu. Nah, kemudian kalau nominalnya tentu dicocokkan. Dicocokkan misalnya dengan BAST-nya ya, perjanjian kerjasamanya, PKS-nya. Nah, PKS-nya kita lihat kerjasamanya berapa, tagihannya berapa. Nah, apakah itu tagihan ke-1, ke-2, ke-3. Nah, itu kita cocokkan juga. Kalau misalnya kita kelihatannya saya ragu-ragu nih, saya sebagai kaur keuangan, verifikator agak keraguan. Saya akan lakukan konfirmasi. Konfirmasi ke user kita, misalnya ke unit teknis, misalnya di itu tagihannya ada di SPI ya kita telepon ke SPI, kalau ke akuntansi kita ke akuntansi dan seterusnya. Itu apabila ada keraguan. Tapi sejauh ini kita insya Allah aman-aman saja. Cuman tuh emang ini ya Pak ya, maksudnya sistem tuh memang dibuat secanggih mungkin, tapi yang namanya orang mau berbuat curang tuh biasanya lebih cerdik lagi tuh Pak untuk mencari cara. Misalnya segampang sekarang mau Photoshop juga gampang gitu kan untuk mengganti nominal, mengganti tanggal dan lain-lain. Nah, selain dicek atau dipastikan ke orang yang bersangkutan, ada kayak trackernya gitu nggak sih Pak, atau alat pengecek digital untuk make sure ini tuh asli atau editan atau gimana Pak? Kalau itu kelihatannya masih perlu ada teknologi lagi ya. Kelihatannya masih ada teknologi lagi. Kita sedang bekerja sama dengan teman-teman divisi TIK. Nanti mungkin divisi TIK akan membantu kita, membantu divisi keuangan untuk mengembangkan hal yang seperti itu. Itu teknologinya agak lebih tinggi lagi. Gitu. Namun demikian, biasanya user-user yang memiliki tagihan ini biasanya sudah melakukan verifikasi sendiri dulu. Jadi kita ada level-levelnya lah ya, ada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Nah, mereka akan memverifikasi sendiri. Lebih seperti itu.
Jadi bisa dipastikan kalau sistem ini sangat-sangat aman sih Jaspren. Tadi tahap verifikasinya berkali-kali, kemudian juga udah bekerja sama dengan divisi TIK untuk memastikan bahwa setiap tagihan atau kwitansi yang ditagihkan itu memang benar-benar real dan sesuai gitu ya Pak nominalnya. Betul. Mungkin ada yang perlu saya tambahkan lagi juga. Kita juga sudah ada teknologi barcode gitu ya. Jadi ada kwitansi yang sudah ada barcode-nya. Biasanya itu yang paling sering itu biasanya dari Ikatan Akuntansi Indonesia sudah ada barcode-nya ya. Kita tinggal di barcode saja. Keaslian dari kwitansi tersebut. Oh, tuh enak sih udah tersistem gitu kan soalnya. Betul. QR code itu atau barcode yang panjang gitu Pak? Yang kotak itu. Oh, yang kotak itu barcode, ya. Benar-benar barcode. Itu ada, itu biasanya kita ada tagihan karena biasanya yang dari Ikatan Akuntansi Indonesia itu ada teman-teman divisi akuntansi ada training di sana biasanya ikut. Nah, itu kwitansinya sudah dari ada tanda barcode-nya itu, kita tinggal cek saja itu di situ. Benar-benar. Jadi bisa digarisbawahi bahwa ya semuanya udah dipikirkan matang-matang dan juga udah banyak supportnya gitu, support dari pengecekan berkali-kali, ada barcode-nya juga. Terus juga tadi udah disebutkan bekerja sama dengan divisi TIK juga. Jadi untuk yang meragukan kayak aduh zaman sekarang banyak nggak sih penipuan dari kwitansi online, sebenarnya udah diantisipasi ya Pak ya? Betul. Oke Pak Anang, tadi kan sempat disinggung juga kalau cabang Maluku minta dana ke pusat gitu kan. Emangnya kalau di Jasara Harja sendiri tuh per cabangnya bisa mengalami kayak kerugian gitu Pak sampai harus minta ke pusat atau gimana? Oke, baik Mbak Alga. Memang kalau memang secara nasional ini Jasara Harja itu memang termasuk yang profit. Tapi tidak semua cabang itu profit. Nah, ini mungkin yang khalayak umum gitu ya, tidak tahu gitu ya. Sehingga ini perlu disampaikan. Nah, biasanya ini cabang-cabang itu yang relatif rugi lah ya, dikatakan rugi ini disubsidi, subsidi silang. Biasanya kita namanya kan subsidi silang. Jadi yang cabang-cabang yang untung mensubsidi cabang-cabang yang rugi. Contohnya yang tadi yang sudah kita singgung ya, Maluku gitu ya. Kenapa Maluku bisa dikatakan belum untung ya, rugi ya? Ya, Maluku dan Papua lah katakan dua itu ya. Ya secara keuangan itu pendapatan kita itu 70% kurang lebih ya, dalam kisaran 70% itu SWDKLLJ. Nah, bagaimana cara mengukur SWDKLLJ ini cukup besar? Mudah sekali. Kita tinggal lihat saja data kendaraan bermotornya di provinsi tersebut itu banyak atau sedikit. Gitu. Karena kalau sedikit berarti pemasukan yang masuk juga sedikit ya Pak ya? Betul. Jadi kayak cari Maluku tadi ya kendaraannya sedikit gitu ya. Jadi ya relatif sedikit juga pendapatan kita, pendapatan underwritingnya untuk SW itu sedikit. Jadi juga Papua sama. Saya ambil contoh ya tadi kan ke timur, kalau ke barat contohnya Aceh. Nah, itu juga sedikit juga. Gitu. Cuman yang agak lucu Sumatera Utara. Ramai kan data kendaraan bermotornya ramai. Tapi di sana jangan lupa klaimnya itu di sana besar juga. Kenapa? Karena banyak kecelakaan di sana. Sehingga tidak seimbang premi yang masuk dengan klaimnya itu. Betul. Dan itu akan disubsidi sama pemasukan dari misalnya Jakarta gitu ya Pak ya? Betul. Yang karena kendaraan bermotornya banyak, jadi dana yang masuk banyak, tapi mungkin klaimnya tidak sebanyak itu gitu ya? Betul. Ternyata sistemnya bisa subsidi silang juga ya Pak ya? Iya. Yaitu untuk kelangsungan lah, ya kelangsungan going concern perusahaan. Di sisi lain juga kita tidak membedakan korban-korban kecelakaan baik darat, laut dan udara di seluruh Indonesia. Ya di seluruh Indonesia, artinya ya walaupun misalnya Maluku ada kecelakaan di sana, rugi jadi nggak bayar, tetap kita bayar. Negara tetap menjamin gitu ya, menjamin untuk korban laka itu lewat Jasara Harja. Itu juga fungsi kita sebagai warga negara yang baik ya, memang harus membayar ya, karena kan ya gitu juga nggak selamanya untung, bisa jadi rugi gitu kan. Betul. Jadi dengan ada subsidi silang itu sangat membantu sebenarnya ya. Ya, jadilah warga negara yang baik ya, warga negara yang baik dengan cara yang membayar STNK. Dengan sendirinya akan membayar sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan raya, membantu Jasara Harja, kemudian bisa memberikan santunan bagi korban kecelakaan. Terus mungkin kalau misalnya naik kendaraan umum berarti harus yang resmi gitu ya, supaya apabila terjadi apa-apa juga bisa diklaim gitu ya Pak ya? Betul. Nah, jadi
Jasara Harja juga memang memberikan jaminan ya bagi korban katakan darat, laut dan udara. Kita ambil contoh satu saja ya Mbak Olga ya. Untuk angkutan laut misalnya. Nah, kalau kita sebagai penumpang angkutan laut ya, ambil contoh di ya kata kita kebetulan negara kepulauan dan kepulauannya juga banyak misalnya di Maluku, ya kalau kita jadi itu ya kita harus beli tiket yang resmi agar terjamin oleh Jasara Harja. Jadi in case ada kecelakaan akan mendapatkan santunan. Jangan sampai kita jadi penumpang gelap ketika kecelakaan tidak dibayar Jasara Harja. Sayang banget ya, padahal sebenarnya kalau bayar resmi juga jatuhnya tetap untung ya Pak dengan santunan yang didapatkan ya. Jelas. Hanya katakan kalau angkutan 1.500. Iya, tapi santunannya besar gitu untuk misalnya kayak mobil atau diri juga terhitung nggak sih Pak, atau itu beda lagi? Ya itu untuk semua penumpang ya, penumpang resmi. Jadi kalau angkutan laut ya untuk penumpang resmi angkutan laut. Nah itu gitu. Penumpangnya aja atau sama kendaraannya juga Pak? Kalau kita ini hanya penugasannya hanya untuk penumpangnya saja. Oke, berarti terakhir nih Pak untuk menutup podcast kita kali ini, kira-kira ada pesan apa sih Pak buat Just Friend yang pengen disampaikan? Oke Mbak Olga, ini untuk Just Friend ya, pesan-pesannya ya. Mungkin dari saya pesan lalu lintasnya gitu ya, karena Jasara Harja itu adalah memberikan jaminan korban kecelakaan darat, laut, dan udara. Jadi pesan pertama adalah apabila Just Friend menjadi penumpang baik darat, laut, dan udara di wilayah Republik Indonesia, tolong beli tiket yang resmi. Kenapa memberi tiket yang resmi? Agar mendapat santunan apabila terjadi kecelakaan. Walaupun memang kita tidak berharap ada kecelakaan, tidak ada yang berharap kecelakaan. Tapi dengan membeli tiket diharapkan kita punya payung. Apabila ada kecelakaan, Jasara Harja bisa menjamin. Nah, itu untuk korban kecelakaan, karena dengan membeli tiket berarti menjadi penumpang yang resmi. Betul. Itu pesan pertama. Yang kedua Pak? Kemudian yang kedua biar gampang aja ya. Kalau Just Friend itu biasanya orang-orangnya kan milenial, biasanya senang naik motor. Nah, pergunakanlah helm yang ber-SNI dan menggunakan helm dengan benar. Dicengklengin nih, kalau enggak percuma soalnya ya. Kenapa itu harus dicengklengin? Karena kalau kita jatuh, tetap insya Allah tidak terjadi kecelakaan luka yang berat. Artinya ya kita masih hidup. Gitu, jangan sampai gitu. Saya punya tetangga tuh Pak, dia pakai helm tapi nggak diceklongin dengan benar gitu loh. Ujung-ujungnya waktu kecelakaan dilepas aja karena kan guncangan gitu-gitu kan. Jadi memang penting sekali untuk memakai helm dengan benar. Betul. Itu yang memang hal kecil tapi berdampak besar. Betul. Mungkin itu pesannya untuk Just Friend ya. Jadi yang pertama beli tiket yang resmi, yang kedua kalau berkendara pastikan terutama kendaraan bermotor pastikan pakai helm yang ber-SNI dan juga dipakai dengan benar gitu ya Pak ya. Betul sekali. Oke deh, kalau gitu terima kasih banyak Pak waktunya dan juga info-info menariknya udah di-share ke Just Friend tadi barusan. Oke, sama-sama Mbak Olga. Salam juga untuk Just Friend. Sehat-sehat selalu. Amin. Untuk kita semua. Oke. Nah itu dia Just Friend obrolan aku barengan sama Pak Anang. Tadi udah banyak banget ngobrolin tentang inovasi keuangan dari PT Jasara Harja. Nah kalau misalnya pengen tahu lebih dalam lagi tentang Jasara Harja, ada inovasi apa, ada hal-hal baru apa, atau pengen ngobrolin topik-topik menarik lainnya, jangan lupa tonton terus Prime JR, podcast ringan dan menarik by Jasara Harja. Abis ini juga bakal ada fakta unik, jadi jangan kemana-mana ya. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye. Yang keempat, bayar dengan kunci mobil. Produsen asal Prancis DS dan Barclaycard telah meluncurkan teknologi pembayaran yang disebut DS3 atau Connected Chip. Bisa dibayangkan membayar barang belanjaan semudah membuka pintu mobil dengan memencet pindai jarak jauh atau scan repeatedly. Iya, teknologi multifungsi selalu memberikan pilihan kemudahan dalam melakukan berbagai hal. Setiap fob kunci berisi satu chip BPay Barclaycard. Inilah kenapa kunci kendaraan tersebut bisa digunakan untuk menggunakan pembayaran yang bisa dilacak melalui aplikasi BPay di Android dan iPhone. Yang terakhir di Just Friend, bayar dengan cincin. Benda ini juga dilengkapi dengan teknologi Near Field Communication atau NFC.
Cincin ini terkoneksi dengan kartu kredit sehingga fungsinya pun tentu sama. Sejauh ini masih kartu kredit jenis Visa yang telah menggunakan teknologi pintar tersebut yang diperkenalkan di Amerika Serikat. Nah, itu dia Just Friend, cara pembayaran terunik dan tercanggih di dunia. Prime JR, podcast ringan dan menarik Jasara Harja.